Berikut adalah aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Adapun yang melatar belakangi kegiatan aksi nyata ini adalah 5 konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya pahami, yaitu mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Sebagai pendidik, kita harus mampu memposisikan diri sebagai pamong yang mampu menghadirkan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan anak, menumbuhkan budi pekerti anak, dan memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Atas dasar hal tersebut, saya melakukan perubahan di kelas dengan menghadirkan pembelajaran yang bermakna yang diintegrasikan dengan kegiatan bermain sehingga anak mendapatkan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Saya merasa perlu melakukan perubahan dalam proses pembelajaran karena sebelum memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya terapkan masih berpusat pada guru. Hanya mengutamakan kognitif dan kurang memperhatikan karakteristik dan potensi murid. Serta pembelajaran yang saya sajikan tidak menarik sehingga murid merasa jenuh, bosan, dan tidak bersemangat untuk belajar. Oleh karena itu, saya berupaya menghadirkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan dengan menerapkan metode belajar sambil bermain. Saya mengajak siswa melakukan permainan tradisional dan permainan modern untuk membantu mereka memahami materi, membangun motivasi, dan meningkatkan rasa percaya diri, serta menumbuhkan semangat kolaborasi antar murid. Adapun perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas adalah, saya merasa pikiran saya menjadi lebih terbuka, menerima maksud dari pendidikan yang berhamba pada anak, sehingga merubah mindset saya dari menuntut anak menjadi menuntun anak. Saya menyadari sepenuhnya bahwa melakukan perubahan bukan hal yang mudah, namun saya percaya itu bukanlah hal yang mustahil, sehingga saya pun merasa tertantang untuk terus melakukan perubahan positif dalam pembelajaran. Hingga akhirnya saya merasa sangat senang dan bahagia ketika melihat murid saya yang sangat antusias dan semangat mengikuti pembelajaran saya. Adapun ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yaitu yang pertama, membangun budaya positif dan menghargai perasaan murid. Kedua, menuntun murid untuk selalu melakukan pembiasaan baik dan menjadi teladan bagi murid lainnya. Dan mengemas pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi murid. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yang saya lakukan adalah saya berupaya untuk memahami kebutuhan dan kenali potensi yang dimiliki murid. Untuk itu, saya menghadirkan kesempatan seluas-luasnya untuk mereka bereksplorasi dan berkolaborasi dalam pembelajaran, sehingga mereka merasa lebih bersemangat serta merasa kehadiran dan kemampuan mereka telah dihargai. Adapun 5 manfaat yang dirasakan dari perubahan yang saya lakukan ini adalah, yang pertama, saya lebih bisa memahami apa kebutuhan murid dan murid pun bisa lebih memahami apa yang mereka butuhkan. Kedua, melatih murid untuk bisa lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan orang lain. Ketiga, mampu saling menghargai perasaan dan kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, menerapkan pembiasaan baik dan budaya positif menjadikan mereka memiliki pribadi yang ramah, sopan, dan peduli dengan sesama. Dan yang kelima, mereka juga mampu meningkatkan pengetahuan mereka. Berikut adalah pelaksanaan aksi nyata dengan perubahan yang berpedoman pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mulai dari tahap persiapan atau perencanaan, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan juga berdiskusi dengan rekan sejawat terkait perubahan positif yang akan saya lakukan. Setelah itu, saya juga menyiapkan perangkat dan media yang diperlukan dalam penerapan aksi nyata. Dalam tahap penerapan ada beberapa hal penting yang saya lakukan,
mulai dari memberikan sapaan dan ice breaking yang mengandung unsur penyemangat dan motivasi untuk belajar serta mengembalikan fokus belajar anak. Menggunakan metode dan media pembelajaran yang lebih beragam yang disesuaikan dengan kondisi kelas dan kebutuhan murid. Hal ini saya lakukan untuk membantu mereka dalam memahami materi. Memahami kebutuhan anak, salah satunya dengan melakukan pendekatan personal kepada murid yang memerlukan perhatian lebih. Ayo, kasih semangat. Menerapkan metode belajar sambil bermain yang mana dalam hal ini saya menggunakan permainan tradisional dan juga permainan modern, yaitu game edukatif berbasis web seperti Woodwall. Siswa harus mampu bekerja sama dalam kelompoknya untuk menyelesaikan semua pertanyaan yang disajikan dalam permainan. Selain meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap materi, di sini mereka juga dilatih ketangkasan dan kecepatan mereka dalam menyelesaikan tahap-tahap permainan tradisional dan modern yang disajikan. Perubahan ini membawa dampak yang positif dalam lingkungan belajar murid, di antaranya menumbuhkan semangat kolaborasi antar murid. Pembelajaran yang lebih bervariasi karena pembelajaran tidak hanya dilakukan di kelas. Menanamkan karakter dan budi pekerti melalui pembiasaan baik di sekolah seperti menerapkan budaya 5S. Dapat menumbuhkan kepribadian yang ramah, sopan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Pada tahap refleksi, ada beberapa hal penting yang bisa saya catat terkait perubahan yang telah saya lakukan, yaitu saya telah mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, menciptakan ruang kolaborasi antar murid, menciptakan kesempatan untuk murid berperan aktif, serta menumbuhkan kreativitas dan rasa percaya diri murid. Harapan saya ke depan adalah saya bisa terus konsisten melakukan perubahan-perubahan positif yang mengedepankan keberpihakan saya kepada murid. Selama saya mengamati Berikut testimoni dari rekan guru. Saya melihat pelajaran yang dilakukan sudah pusat pada murid. Jadi murid aktif terlibat dalam melaksanakan pembelajaran. Dan itu melalui permainan juga pembelajarannya secara menyenangkan. Jadi murid dalam melaksanakan pembelajaran mereka terlihat sangat senang dan tidak terasa belajar karena pembelajarannya didesain seperti sebuah permainan, jadi anak-anak sangat senang mengikuti pembelajaran. Permainan yang dilakukan siswa di dalam pembelajaran itu disajikan dengan menggabungkan antara permainan tradisional dan juga permainan edukasi berbasis web seperti Woodwall, sehingga di sana anak-anak dituntut untuk bisa cekatan dalam menjawab serta berkolaborasi dengan teman-temannya, sehingga proses pembelajaran tersebut menjadi sangat menyenangkan dan anak-anak bisa belajar secara berkelompok untuk bisa menyelesaikan permainan tersebut. Jadi inovasi yang dilakukan oleh Bu Arista sudah sangat bagus. Semoga
semoga bisa terus kembangkan untuk di hari-hari berikutnya. Terima kasih. Berikut testimoni dari siswa kelas 6. Saya Mutia, saya Citra. Kami ingin memberikan testimoni tentang aksi nyata yang telah dilakukan oleh Bu Arista di kelas kami. Sosok Bu Arista di mata kami baik, ramah, dan terdisiplin dalam mengajar. Bu Arista pernah mengajak kami bermain sambil belajar, menghafal materi dengan bernyanyi, dan melakukan praktikum baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kami sangat senang ketika diajak bermain sambil belajar karena pembelajaran jadi tidak membosankan. Kami dapat memahami materi dengan baik karena pembelajaran dikemas dengan menarik dan memberikan kami kesempatan untuk bekerja sama dengan teman-teman dalam satu kelompok. Harapan kami Bu Arista terus menerapkan pembelajaran yang menyenangkan sehingga kami tidak bosan dan memahami materi dengan lebih baik lagi. Semangat Bu Arista, selalu sabar menghadapi murid seperti kami ya. Demikian aksi nyata yang telah saya terapkan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih, salam, dan bahagia.